lanjutkan. Nah, jadi tadi kita sudah membicarakan yaitu tentang bahan-bahan yang diperlukan pada proses elektroforesis, ya. Yang pertama tadi ada gel elektroforesis. Biasanya kita menggunakan konsentrasi 1,5%. Agaros. Yang kedua running buffer. Karena kita baru pada level genomik, maka yang bisa kita gunakan adalah TBE dan TAE. Kemudian aplikasi dari produk ini kita pada PCR produk. Nah, ini adalah sampel dari elektroforesis. Nah, tadi Bapak sudah sampaikan untuk pembanding, ya, maka kita menggunakan DNA marker namanya. Ya. Nah, DNA marker, ya. Ini yang kita sebut tadi DNA marker adalah molecular weight standard. Ya. Jadi molekul dengan berat yang standar. Ingat tadi molekulnya adalah DNA, maka ini ada 23 kb, ya. Ada kalau ini 4,5 kb, kalau ini adalah 2 kb, kalau ini adalah 0,5 atau setengah kb, kilo base pair. Ini yang sudah Bapak sampaikan di awal tadi, ya, dalam pengantar. Maka ini ibaratnya jalan dari pergerakan dari DNA itu, ya. Jadi di sini adalah kutub negatif, ya. Di sini adalah kutub positif. Ya. Maka DNA itu akan bergerak ini dari atas. Nah, ini yang disebut dengan wells, ya. Sumur tadi. Ya, sumur yang Bapak bilang tadi sumur. Sumur ini dibentuk menggunakan kom. Ya. Jadi ini adalah visualisasi dari agaros tadi, ya, agaros. Nah, tipe DNA marker yang digunakan itu adalah Hindel, ya, gamma Hindel. Ya. Nah, berarti yang ini adalah molekul yang paling besar. Sama juga kalau orang dalam keramaian, ini adalah orang yang paling gemuk. Maka jalannya itu dekat cuma. Nah, maka ini sudah disesuaikan dengan ukuran pita-pita merahnya ini. Nah, maka yang paling kecil adalah ini setengah kb. Makanya jalannya akan lebih jauh gitu. Ya, dari kutub negatif ke kutub positif. Jadi inilah markernya. Jadi di dalam sampel itu ada fragmen DNA dengan ukuran 23 kb, ada ini, ada 2 kb, dan ada lebih kurang setengah kb. Ya. Jadi anak terbentuk, ini disebut dengan pita, ada 7 pita DNA. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena ini dipakai sebagai marker atau penanda. Nah, ini sampel. Nah, ini kebetulan sampelnya diambil dari plasmid. Ya. Plasmid. Tentu kamu harus ingat ya, plasmid dari mana diambil? Plasmid ada di mana? Plasmid ada di bakteri. Ya. Kromosom berbentuk sirkuler. Ya. Nah, ini. Nah, dimasukkan di sini. Jadi DNA marker dipipetkan ke chamber ini,
ke wells ini sumur ya, chamber gas sumur, lalu plasmid uncut sini, lalu plasmid linear ya di sini. Nah, maka dihidupkan alat elektroforesis, maka rupanya ini hasil ya, terbentuk 3 band. Ya, terbentuk 3 band. Ini dia. Ini band 1, ya. Ini band 2, ini adalah band 3. Ya, ini adalah band 3. Nah, berarti di band 1 itu berapa ukurannya? Lebih kurang ukurannya adalah antara 3 dan 4 ini. Mungkin sekitar 5 kibi. Ya, 5 kibi. Ya, ini paling besar. Ya. Lalu yang ini, yang band kedua ini, ya, ini standarnya kan di 2 kibi. Nah, berarti ini kemungkinan berada ukurannya berapa? Katakanlah sekitar 1,8 lah, kata mungkin kibi gitu ya. Nah, gitu. Jadi ini memang keahlian peneliti atau praktikannya di dalam menganalisis ini berapa. Tapi yang pasti tidak sampai 2 kibi. Karena kalau 2 kibi di sini dia, nah di sini dia, sedangkan dia lebih ke sini. Tentu dia akan lebih kecil lagi. Nah, kemudian berikutnya ada ini di sini dia. Nah, di sini. Ini kira-kira berapa ukurannya? Nah, ini ukurannya itu lebih kurang, kalau ini adalah 0,5, mungkin ini sekitar ya 0,8. Nah, di sini adalah keahlian peneliti. Ya, ini memang karena ini tidak marker ini memang sudah ada ketentuan, ada ini satuan-satuannya kayak gini. Nah, biasanya kalau mau menggunakan pengukuran yang lebih teliti, kita menggunakan marker yang lebih spesifik. Nah, lalu pada well, ini well yang pertama ya. Nah, ini jalannya. Ini well yang kedua dari plasmid uncut. Lalu ini adalah well yang ketiga, nah, plasmid linear. Ternyata bandnya hanya 1. Ya, di sini dia. Nah, pada lebih kurang ukurannya lebih besar daripada 2,3. Ya, lebih besar daripada 2,3. Mungkin ini ukurannya lebih kurang ya 2, mungkin 2,1. Yang penting tidak akan 4. Ya, karena 4 di sini. Ya, yang penting tidak akan 2,3. Sebab kalau 2,3 itu prosesnya sampai di sini. Nah, gitu. Nah, lalu dari referensi, ini bisa kita lihat pada well yang kedua ini, oh rupanya kalau yang berada pada posisi ini itu adalah relax. Yang posisi yang kedua itu adalah supercoil. Yang ketiga itu adalah RNA, karena memang lebih kecil. Nah, itu bisa kita berdasarkan teorinya, bisa kita simpulkan. Ya. Nah, ini adalah gambar skematis. Ya, ini adalah gambar skematis. Nah, ini adalah gambar yang asli. Ya. Gambar asli. Ini adalah marker. Ya, ini adalah marker. Disingkat biasanya dengan marker saja M. Maka ini adalah sampel. Nah, ini di sini ya. Ini adalah marker. Maka ini adalah sampel 1, sampel 2, sampel 3, dan sampel 4. Nah, yang ini apa? Nah, ini adalah well tadi, wells atau sumur. Nah, ini ada 5 sumur. Jadi ketika kita sampel kita itu 4, maka well-nya kita bikin 5. Jadi com dengan 5 anaknya. Nah, ini hasilnya. Nih.
Ini di sini ada lebih kurang nih 4 pita ini. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Ya. Ini juga ada 4, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Ya. Nah, di sini tampak ukurannya. Kalau ini, ya, yang ini berapa ukurannya ini? Nah, yang pasti ukurannya itu tidak 10 kibi. Sebab kalau 10 kibi dia berada di garis kuning saya ini. Berarti ini mungkin ukurannya sekitar, karena sudah dekat, mungkin 9,7 gitu kibi. Nah, kalau yang ini berapa nih ukurannya? Nah, yang penting berada antara 10 kibi dengan 3 kibi. Karena ini mungkin sekitar 8 kibi. Nah, gitu. Nah, ini sama. Nah, kalau ini 8 kibi, yang ini berapa? Ini kan ini sama nih. Nah, kalau ini yang 3 nih, oke. Kalau ini yang ini kan sama-sama 8 kibi. Tapi kalau yang ini berapa? Nah, ini. Nah, yang ini. Nah, ini bisa kita prediksi mungkin sekitar, oh ya, tunggu sebentar ya. Ini kan yang ditulis saja ini 3 kibi. Berarti ini adalah 3 kibi. Ya, ini adalah 3 kibi. Yang ini adalah 10. Nah, berarti ini ada loncatan, ada lagi 1, 2, 3. Berarti yang di tengah ini ukurannya adalah 3. Nah, ini Bapak tulis saja di sini. Ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau yang di tengah ini, ya, yang ini berarti kan dia agak lebih dari setengah ya. Nah, ini kemungkinan, nah, oke, ini ada 3 bagian ini. Nah, berarti dia lebih dari setengah. Berarti ini kemungkinan ini 7 nih. Nah, ini 7. Ya, 7 kibi. Nah, kalau ini 7 kibi. Nah, kalau yang ini berapa? Nah, ini. Nah, kalau ini 7, tentu ini kemungkinan adalah lebih besar, ya, bisa mungkin 8. Nah, 8 kibi. Berarti yang ini, nah ini adalah 8 kibi. Yang ini 7. Nah, kalau yang ini berapa? Kalau ini 7, tentu ada kemungkinan ini adalah 5. Ya. Ini cara kita membaca marker ya. Nah, jadi kalau begitu yang ini berapa? Nah, berarti kalau yang ini 7, katakan aja ini 7, ya sejajar dengan ini, tentu memang ada ini kemungkinan adalah 8. Ya. Kalau ini 8, ini sampai di sini sama nih kayaknya yang ini. Nah, ini berapa? Nah, berarti ini adalah ukurannya adalah 7 kibi. Ya, 7 kibi. Kenapa? Tentu dia apa? Lebih kecil lagi. Ya. Ini adalah sama. Ya. Oke, coba kita lihat lagi. Oke. Nah, kalau ini jadinya berapa? Karena kan lebih kecil lagi, karena jaraknya lebih jauh lagi. Nah, ingat, ya.
kalau ini adalah setengah kibi, nah, ini adalah 3 kibi, nah, maka bisa lagi kita buat interval seperti ini. Ya. Setidak-tidaknya mungkin kita bikin interval setengah, ya, 1,5, 3. Nah, gitu. Berarti ini ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, pas ya. Nah, berarti ini oh ya, ini adalah 3 ya. Berarti ini adalah setengah. Nah, kalau ini ada kemungkinan ini kurang atau ini kemungkinan bisa setengah ya. Ini adalah kemungkinan bisa 1. Ini adalah kemungkinan bisa lebih kurang 1,5. Ini kemungkinan bisa 2 lah. Nah, ini. Jadi ini memang keahlian aja yang membuatnya. Nah, berarti kalau ini berapa beratnya? Berarti adalah 1 kibi. Ya. Nah, kalau ini berarti berapa? Ini adalah 8 kibi. Ini ada 7 kibi. Ini adalah 1 kibi. Nah, kalau ini berapa? Nah, ini oh ini sudah 8. Nah, ini belum nih. Nah, kalau ini berapa? Nah, ini kalau ini 10, ini sudah tadi ya 9,7. Ya. Atau pokoknya dia oh sorry. Karena dia lebih besar, ya. Jadi ini yang ini bukan oh sorry salah tadi. Ini bukan 9,7 ya. Oke, kita koreksi. Ya. Ini pasti lebih besar dari 10 kibi. Ya. Ini bisa saja 11. Ya. Ini adalah 11. Ini lebih besar lagi. Ya, lebih besar lagi. Karena ini adalah 10 kibi. Nah, mungkin ada pertanyaan, Pak, kenapa ada yang gambarnya tebal, ada yang tipis sekali seperti ini, misalnya tipis sekali. Itu adalah konsentrasi fragmen atau konsentrasi DNA-nya ini. Berarti konsentrasi DNA itu yang paling tinggi itu ya di sini, di chamber 1. Nah, ini termasuk yang bagus juga ini, ya konsentrasinya. Konsentrasi DNA itu bisa diukur dengan alat namanya nanodrop. Ya, kita ada ya, di lab nanodrop. Oke. Nah, ini yang lebih rumit lagi. Nah, ini adalah marker-marker. Ya, ini adalah marker. Ya. Nah, ini sama prinsipnya. Ya, sama. Oke. Nah, berikutnya ya. Sebelum bisa diamati DNA itu, maka dia harus di staining dulu atau diwarnai. Maka untuk mewarnai DNA itu, ya, sehingga dia bisa terlihat di alat ini seperti ini kan dia ada warnanya ini, ya, sudah tampak dia. Kalau tidak di staining dia tidak akan nampak band-band ini, ya. Maka dilakukanlah pewarnaannya, itu namanya staining. Dulu orang menggunakan ETBR atau ETBA, ya, ethidium bromide. Tapi ini sekarang itu sudah dihindari karena bersifat karsinogenik. Ya. Karsinogenik. Mudah-mudahan Ananda masih ingat apa itu karsinogenik. Silakan cari. Nah, yang kalau kita menggunakan karsinogenik, ya hasil itu tuh dilihat dengan UV light, dengan lampu
UV. Ya, dengan lampu UV ada di lab kita. Jadi nanti gel itu dilihat dengan lampu UV, maka kenapa dia band-bandnya seperti tadi. Lebih kurang seperti orang mencek keaslian uang. Itu kan pakai UV light. Tapi hari ini kita, kalau dulu ketika penelitian saya menggunakan red gel. Ya, ini lebih aman, tidak karsinogenik. Maka diamati menggunakan alat yang disebut dengan gel dot. Ya, gel dot. Kalau RNA, stainingnya adalah menggunakan ethidium bromida. Ya. Sedangkan protein adalah dengan CB atau kemasi blue. Ya. Nah, kembali lagi, karena kita banyak bergerak di bidang genomik, maka kita akan lebih banyak berurusan dengan red gel. Ya. Di labor kita di biologi sepertinya masih menggunakan ethidium bromid, ya. Tapi terakhir-terakhir ini mungkin sudah menggunakan red gel. Makanya bekerja di laboratorium genetika molekuler ini benar-benar tempat yang harus menghindari aktivitas makan-makan di situ gitu. Kenapa? Karena di situ kadang-kadang ada bahan-bahan kimia, kita ada yang tidak sadar gitu. Nah, bagaimana kalau zat karsinogenik ini termakan oleh kita dalam jumlah yang sedikit, yang nggak akan terasa, maka itu adalah akan menginduksi kanker. Ya. Makanya kerja di lab bioteknologi, secara umum orang menggunakan sarung tangan, ya, plastik atau karet, ya, supaya safety. Nah, ini dia fotonya alatnya gel dot dari Bioret. Nah, dari sinilah nampak nih hasil seperti ini pita-pita tadi. Nah, setelah itu bisa dicetak. Ya. Kalau dengan ethidium bromida, hasilnya ini kita menggunakan UV vis, tidak gel dot ini. Tapi UV vis, ya, UV, ya. Ingat, ini adalah juga sinar yang bersifat karsinogenik. Ya, makanya kita hari ini karena penipisan lapisan ozon, ultraviolet dari cahaya matahari menjadi bertambah, maka pada hari ini disinyalir terjadi peningkatan kanker kulit. Ya, karena rusaknya ozon, intensitas UV meningkat, maka terjadilah mutasi pada DNA, antara lain pada kulit. Nah, di situ dia. Jadi dengan UV vis pun kita harus hati-hati. Nah, ini adalah sedikit tentang Southern blot, Northern blot, dan Western blot. Jadi aplikasi DNA Southern blot, Northern blot itu adalah banyak dimanfaatkan dalam rangka hibridisasi atau namanya rekayasa genetik, ya, untuk menginsertkan gen ke gen lain seperti pembentukan bakteri yang bisa menghasilkan hormon insulin. Nah, makanya dulu-dulu orang menggunakan metode Southern blot atau Northern blot. Ya. Kemudian paper yang digunakan itu adalah sejenis nitrocellular paper. Ya. Karena tadi kan Southern blot, Northern blot kan hasil gel dari elektroforesis itu, gel elektroforesis itu ditempelkan dengan paper yang terbuat dari nitroselulosa. Ya. Nah, ini aplikasinya. Nah, ini pelaksanaan metode dari blotting itu. Ini elektroforesis tadi. Ya. Ini band-bandnya sudah ada. Ya. Kemudian ini gelnya,
Ini warna kuning sama dengan ini. Lalu ini filter pipernya, ya, atau pipernya terdiri dari nitroselulose. Ini dia. Nah, ini hasilnya, transfernya. Ya, nah, ini hasil dari transfernya. Nah, nanti dia akan dihibridisasi dengan DNA, label DNA atau RNA probe. Nah, ini dia tentang Southern blot, ya, karena ini bekerja tentang DNA. Ya. Nah, jadi juga termasuk ya aplikasi dari DNA yang ada menggunakan dengan DNA sequencing, RAPD, HFLP. Nah, ini silakan Anda baca nanti. Ya. RFLP ya menggunakan enzim restriksi. Ya. Jadi ini sudah aplikasi ya. Mungkin kita akan melihatnya secara umum saja. Nah, kita menggunakan enzim-enzim restriksi. Enzim restriksi itu macam-macam, banyak macamnya, selainnya akan kita lihat. Di sini diperlihatkan bahwasanya enzim itu akan memutus DNA itu pada posisi guanin, adenin berseberangan. Ya. Maka dia akan memutus di sini dan akan memutus di sini. Ini namanya stick and key. Nanti akan dipelajari lebih lanjut. Ya. Ini contoh enzim-enzimnya. Yang banyak dipakai itulah Eco A1. E. coli restriksi 1. Ini dia. Ini macam-macam enzimnya. Ya. Ini dia. Nama enzimnya Eco A1, BAMH1, HEM3. Mungkin sampai di sini. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat.